Teman-teman, saat teduh kita pada edisi 9 ini akan membahas bagaimana Tuhan menangani dosa. Natsnya adalah Kejadian 3 ayat 7 sampai 15. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Sekarang marilah kita simak bersama pembahasannya. Teman-teman, saat teduh kita pada pagi hari ini, edisi yang ke-9 masih membahas tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dosa berakibat kepada kematian. Bagaimana Tuhan menanganinya? Sering kita menerima gambaran yang keliru tentang bagaimana cara Tuhan menangani dosa. Sudah tentu dosa menyedihkan. Dosa adalah pemberontakan kepada Allah. Maka tindakan dosa adalah tindakan menyepelekan Allah dan tidak menghormatinya sebagai pribadi yang berkuasa. Dosa mendatangkan hukuman. Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15 menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan menangani dosa. Yang pertama, dengan kasih-Nya Tuhan mencari orang-orang yang berdosa. Dosa adalah hal yang terburuk. Apa yang dibayangkan oleh Hawa saat dia memetik buah pengetahuan baik dan yang jahat itu, yang dilarang oleh Allah untuk dimakannya. Dengan mengesampingkan pesan Allah, Hawa membayangkan betapa hebatnya dia dan suaminya nanti tahu akan yang baik dan yang jahat yang akan membuatnya menjadi setara dengan Allah. Gigitan pertamanya pada buah itu begitu manis terasa di mulutnya, seakan mengkonfirmasi perkataan ular. Tetapi setelah mereka selesai makan, sesuatu terjadi. Ular tampak menyeringai dengan liciknya, dan bersamaan dengan itu menjalarlah rasa yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Tiba-tiba manusia itu dipenuhi dengan rasa takut dan malu. Mereka mendapati dirinya telanjang. Segera rasa bersalah mencengkeram. Reaksi setelah memakan buah itu ternyata tak seperti yang dijanjikan ular. Tetapi semua sudah terlambat. Waktu tidak dapat diputar ulang. Manusia jatuh ke dalam dosa, dihempaskan pada keadaan yang tak lagi kekal. Sekarang kematian hanyalah tinggal menunggu waktu saja. Ayat yang ke-7 menggambarkan dengan tepat keadaan ini. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat.
Sebelum berdosa, mereka juga telanjang. Tetapi mata dan tubuh mereka diliputi oleh kemuliaan Allah. Sekarang ketelanjangan menjadi sesuatu yang buruk dan memalukan. Nah, ingatlah bahwa dosa memberi makna buruk pada hal-hal yang semula indah dan yang mulia. Ketelanjangan juga berarti hilangnya rasa aman dan munculnya rasa terancam. Daun pohon ara adalah reaksi alamiah manusia pertama untuk menutupi diri dan melindungi diri. Dan sejak saat itu, hubungan sesama manusia dikuasai oleh rasa saling tidak percaya. Bukankah lazim bagi kita untuk bersikap tertutup dari publik? Alangkah berbahayanya kalau kita tidak memprotek diri. Tetapi bagaimanakah reaksi Tuhan? Reaksi Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan mencarinya. Di ayat yang ke-9, Tuhan mencari manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Tuhan bertanya, di manakah engkau? Pertanyaan Tuhan menakutkan manusia. Manusia sekarang takut dengan kehadiran Tuhan. Adam beralasan bahwa mereka telanjang. Maka Tuhan pun bertanya di dalam ayat yang ke-11, siapa yang memberitahumu bahwa kamu telanjang? Manusia tidak segera memberitahu pelanggaran mereka. Maka Tuhan melontarkan pertanyaan demi pertanyaan untuk menghadapkan manusia pada dosa. Mereka harus mengakuinya dan menerima konsekuensinya. Jadi Tuhan kembali bertanya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sekarang pertanyaan Tuhan lebih spesifik, langsung ke poin dosa. Tetapi manusia masih enggan untuk secara spesifik mengakuinya. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Adam menyalahkan Hawa dan juga sekaligus Tuhan. Hawa pun tidak langsung mengakui apa yang sudah diperbuatnya. Hawa menyalahkan ular karena ularlah yang membujuknya. Nah, itulah dosa. Bukan hanya kematian yang menjadi akibatnya, kita punya sesi untuk saling menyalahkan. Tetapi kasih Tuhan tetaplah kekal. Dia tetap mengasihi manusia sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Setiap pertanyaan Tuhan dimaksudkannya untuk membimbing manusia kepada pertobatan. Ya, Tuhan menghendaki manusia bertobat. Tuhan menginginkan manusia selamat. Tetapi tidak untuk setan. Tuhan tidak memberi pertanyaan kepada ular. Tuhan langsung memberikan pernyataan, sebuah keputusan. Dalam ayat yang ke-14 dan 15 Tuhan berkata, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Para penafsir memiliki tafsiran yang menarik atas ayat 14 ini. Donald Burnhouse berkata, memakan debu berarti mengetahui kekalahan dan itu adalah penghakiman kenabian Allah atas musuh. Akan ada usaha terus-menerus, tetapi tidak pernah ada keberhasilan. Sedangkan penafsir yang lain berkata, di belakang ular itu setan dikutuk untuk mengalami frustasi dan kekalahan. Ya, kekalahan itu diumumkan dalam ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 15 ini disebut dengan istilah proto-evangelium. Proto-evangelium adalah kabar baik keselamatan yang pertama kali dinyatakan oleh Alkitab. Keturunan Hawa ini di kelak kemudian hari, yaitu Yesus Kristus akan memenangkan permusuhan ini. Yesus akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Setan akan meremukkan tumit Yesus di kayu salib.
setan tampaknya menang karena dia berhasil membunuh sang juru selamat. Tetapi Kristus bangkit dari kematian, kepala ular diremukkan, dan setelah kebangkitannya itu Tuhan Yesus mengumumkan, "Kepadaku telah diserahkan segala kuasa baik di surga maupun di bumi." Kuasa setan dilucuti, usahanya untuk menyeret manusia ke kebinasaan gagal total. Tuhan Yesus menebus dosa manusia, peperangan dimenangkan oleh Tuhan. Apa aplikasinya bagi kita sekarang? Adam dan Hawa memang kalah pada pertempurannya dengan setan. Mereka jatuh ke dalam dosa, dan kita semua terseret oleh dosa ini. Kita semua adalah manusia yang berdosa, tetapi Allah tetap mengasihi kita. Allah menggenapi janjinya di dalam ayat yang ke-15 tadi. Allah mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disalibkan menebus dosa manusia. Sekarang ada perdamaian dengan Allah, karena Tuhan Yesus sudah memperdamaikannya lewat penebusan dosa. Maka terimalah Yesus sebagai juru selamatmu. Berdoalah seperti ini, ikuti kata-kata doa saya sebagai bimbingan. Ya Allah, aku mengakui bahwa aku adalah orang yang berdosa. Itu sebabnya apapun yang aku lakukan, aku pikirkan dan rasakan, dosa selalu ada. Ampunilah aku dari dosaku. Aku sekarang percaya kepadamu bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosaku. Aku menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanku. Masuklah ke dalam hidupku. Dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, aku berdoa. Amin.